Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai pencegahan dan pengobatan TB di saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Rosa Marlina SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kita sapa dulu Dr. Rosa Marlina yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabar baik ya, alhamdulillah ya, Dok. Alhamdulillah. Ini udah lama nih nggak berjumpa, ketemu lagi. Dan senangnya aku mau tanya-tanya banyak gitu ya seputar TB atau lebih tepatnya pencegahan dan pengobatan TB ini di saat pandemi COVID-19. Memang kan sejak ada pandemi COVID-19 ini kan semua orang tuh Dok ya, terfokus gitu Dok terhadap corona ini. Bagaimana sih kita menghindari virus corona gitu ya Dok ya, sehingga jadi agak lengah atau kelupaan bahwa ada juga penyakit infeksi menular lainnya yang karena disebabkan oleh kuman tuberkulosis ya Dok ya. Sebetulnya kalau dilihat posisinya nih Dok, bagaimana sih penyakit TB ini sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah memang benar jadi kurang kewaspadaan kita terhadap penyakit tersebut, Dokter? Ya, terima kasih Mbak. Jadi TB ini adalah atau yang dikenal dengan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi pada tanggal 24 Maret 1982 seorang ilmuwan Jerman itu namanya Robert Koch yang pertama kali mengumumkan kalau dia menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis itu. Sehingga sejak saat itu tanggal 20 Maret itu diperingati sebagai Hari TB Sedunia. 1882. Oh, 1882 gitu. Iya. Itu pertama kalinya si Bapak Robert tadi ya Dok ya, menemukan ada yang namanya kuman TB sehingga diperingati jadi Hari TB sedunia gitu ya Dok ya. Kenapa TB ini diperingati sedunia? Karena memang penyakit TB itu setiap tahun jumlahnya pasiennya bukan makin berkurang, makin bertambah. Seperti Indonesia itu kita peringkat ketiga penderita TB terbanyak sedunia setelah India dan Cina. Setelah India dan China ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rini, memang sejak pandemi COVID-19 ini mungkin orang fokus kepada COVID, tapi TB ini memang masih menjadi perhatian karena memang kasusnya semakin hari bukan semakin berkurang tapi bertambah. Apalagi saat pandemi ini orang-orang banyak yang di rumah saja, maksudnya jadi mereka lebih banyak di rumah dan takut ke fasilitas kesehatan karena mereka menganggap kalau ke rumah sakit atau puskesmas membuat mereka jadi menular untuk COVID-nya. Tapi sebenarnya TB ini kita ketahui harus minum obat terus-menerus. Jadi walaupun saat pandemi ini pengobatan harus tetap dijalankan. Ya, seperti kita ketahui TB adalah penyakit menular yang banyak diderita oleh pasien di parunya, tapi selain di paru juga bisa menyerang organ-organ lain. Jadi TB paru dan ekstra paru ya Dok ya. Kalau untuk keluhannya TB ini kita bagi dua, ada yang keluhan lokal. Misalnya kalau pada TB paru itu ada keluhan batuk, ada sesak, ada nyeri dada, atau kadang ada batuk yang sampai berdarah. Ada juga keluhan yang sistemik. Biasanya sistemik ini hampir semua penderita TB itu ada keluhan. Misalnya ada demam, keringat waktu saat tidak beraktivitas, atau yang lebih sering dikenal dengan keringat di malam hari. Berat badan menurun dan nafsu makan berkurang.
itu biasanya gejala Berat sistemiknya. badan menurun, nafsu makan berkurang, Ya. sudah sangat mengganggu kualitas hidup ya Ya, tentunya benar. dok ya. Terus untuk pastinya kita mendiagnosis TB itu adalah ditemukan kuman Mycobacterium tuberculosis itu di organ yang kita curigai telah kena TB. Terinfeksi. Misalnya kalau TB paru itu ditemukan pada dahaknya. Tes dahaknya. Ya, tes dahaknya. Jadi untuk khususnya TB paru memang sudah banyak pemeriksaannya untuk mendiagnosis TB. Ada pemeriksaan dahak atau yang sekarang ada pemeriksaan canggih itu namanya TCM. TCM. Ya, terus untuk pastinya lagi adalah pemeriksaan kultur kuman TB. Jadi itu kuman TB-nya ditanam, nanti kita lihat pertumbuhannya gimana. Nah, itu untuk mendiagnosis TB-nya. Sedangkan untuk pengobatannya itu TB paru itu pengobatannya minimal 6 bulan. Sedangkan kalau ekstra paru itu lebih lama, bisa 9 sampai 1 tahun. Tapi TBC ini bisa sembuh asal minum obatnya teratur. Oke, insya Allah bisa sembuh Ya. asal minum obatnya teratur, Teratur. disiplin pasiennya, Ya. tidak istilahnya putus obat begitu ya Benar. dok ya. Itu jadi kalau pasien TB itu tidak minum obat itu banyak menyebabkan gangguan, terutama pada dirinya sendiri yang tadi ada resiko dia kumannya menjadi resisten, atau ke orang sekitarnya karena dia penyakit menular itu akan menularkan ke orang lain. Nah, itu mungkin yang harus kita waspadai pada TB ini. Oke. Nah, satu lagi juga yang menjadi perlu konsen kita adalah pengobatan TB yang dalam jangka waktu panjang. Jadi seperti tadi disampaikan, kadang orang harusnya minum obat 6 bulan, tapi setelah minum obat 1 bulan dia merasa nyaman, sudah keluhan sudah tidak ada, dan dia stop obat sendiri. Itu tidak disarankan atau tidak boleh. Tetap walaupun keluhan sudah berkurang, dia tetap harus minum obat sampai tuntas. Gitu untuk kumannya mati. Jadi selama 6 bulan atau 9 bulan itu diperkirakan kuman TB-nya akan mati, sehingga efek penularannya itu ke orang lain akan jauh berkurang. Harapannya seperti itu ya dok ya. Oke, jadi yang penting aware dulu nih terhadap kita sebetulnya ada gejalanya atau enggak gitu ya dok benar. ya. Jadi banyak program pemerintah itu untuk ke-awarean kita. Misalnya dulu ada TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Temukan, obati sampai tembuh. Oh, TOS ya. TOS TB. Atau ketuk dengan hati. Jadi apa itu? kita pergi ke petugas kesehatan, pergi ke rumah-rumah pasien, nanti di anamnesis ditanyakan adakah anggota bola, keluarga yang menderita TB, ya kita tanyakan ada nggak keluhan tadi, batuk, demam, sesak napas gitu. Terutama mungkin dengan orang-orang yang profilnya seperti apa dok? Artinya mungkin usia tua gitu ya, atau sebenarnya enggak, usia muda pun juga bisa saja mengalami TB ini sendiri, karena kan tadi melihat ada TB paru, ekstra paru gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita aware ini gejalanya sudah berapa lama, dan artinya pastikan dulu ini TB atau mungkin penyakit lain yang gejalanya bisa aja mirip-mirip. Ya benar, nanti yang makanya itu pentingnya pemeriksaan tadi, pemeriksaan kuman TB. Jadi misalnya pasien ada gejala yang tadi disampaikan, ada batuk, sesak, itu kan gejala atau simptom. Bisa saja gejala itu didapati pada penyakit lain. Makanya untuk pastinya kita lakukan pemeriksaan dahak. Oke, tes dahak dulu gitu ya. Tes dahak pastikan. dulu. Karena kan artinya begini ya dok ya, karena tadi ketika kita sudah tahu, kita harus patuh gitu terhadap pengobatannya minimal tadi kalau paru berapa? 6 bulan, bahkan tadi yang ekstra paru bisa 9 bulan atau bahkan 1 tahun Ya, gitu ya dok ya. Karena supaya menghindari kasus yang resisten obat ini gitu ya dok ya. Pengertian resisten obat ini seperti apa sih dok gitu? Karena dengar-dengar ketika kita, mohon maaf nih, terinfeksi, terus kemudian kita mungkin nggak disiplin, jadi kasus yang resisten obat, terus kita beresiko menularkan ke orang lain dan orang lain itu langsung mendapatkan yang kuman resistennya itu Ya, gitu. Itu kan ya. bahaya sekali begitu dokter. Ya benar Mbak, jadi kuman TB ini bisa dia cepat bermutasi. Jadi kalau kita tidak minum obat, menghentikan pengobatan, kumannya masih ada di dalam tubuh, itu bisa menimbulkan
kuman yang resisten. Makanya minum obat TB harus teratur sampai tuntas. Setiap Gitu. hari gitu. Makanya ada pengawas minum obat juga ya dok ya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi sebenarnya bagaimana mendeteksi TB dan pengobatan TB saat pandemi ini sebenarnya hampir sama dengan saat sebelum pandemi. Tapi kita tahu kalau saat pandemi ini yang tadi disampaikan kalau kita lebih banyak di rumah. Jadi orang yang menderita TB juga tidak keluar di rumah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah agar anggota keluarga lain tidak menularkan. Pertama kita lihat kondisi rumah. Jadi sering rumahnya dibuka karena kuman TBC ini senang sekali di udara yang lembab. Jadi kalau udara yang panas dengan sinar matahari dia bisa cepat mati. Juga pada penderita di anggota keluarganya kalau ada yang menderita TB harus menerapkan etika batuk. Ya. Mungkin ditahan dulu sebentar ya dok ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jadi tadi bagaimana sih mungkin merawat pasien atau merawat diri sendiri jika terkena TB dan selama di rumah aja, dan bagaimana juga nanti tipsnya jika harus memang berobat ke rumah sakit gitu ya dok ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Rosa Marlina SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, masih membahas mengenai pencegahan dan pengobatan TB di saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau di dokterkuelsinta@yahoo.co.id via email ya. Dan dokter dilanjutkan kembali perbincangan kita kali ini di segmen kedua akan membahas seputar bagaimana sih pengobatannya gitu ya, mungkin selama pasien di rumah aja, jadi memang sambil menunggu jadwal katakanlah kontrol berikutnya ke rumah sakit, atau mungkin ini baru pertama kali sekali nih ada keluhan seperti ini dan akhirnya periksa dan ternyata memang benar ini terinfeksi kuman TB. Kemudian apa sih yang perlu diperhatikan selama pengobatan ini supaya nggak ada yang miss ya dok ya. Selama di rumah aja ini apa yang perlu diperhatikan, mungkin bisa dilanjutkan lagi ya dok ya. Ya tadi pertama kalau untuk pencegahan ini kan kalau pencegahan untuk orang yang belum sakit, jadi yang di perlu sekitarnya kita perlu kita perhatikan adalah tadi kalau di keluarga kita ada yang penderita TB, itu harus benar-benar karena dia menjadi sumber infeksi, dia harus menjaga benar-benar agar orang lain tidak tertular. Itu yang utama adalah dengan melaksanakan etika batuk, yaitu antara lain harus memakai masker. Apabila batuk harus menutup hidung dan mulutnya itu di lengan atas bagian dalam, jadi begini. Atau etika. dengan memakai tisu, jadi hidung sama mulutnya harus tertutup. Nah, tisu yang sudah dipakai itu harus dibuang dan mencuci tangan. Itu antara lain untuk pencegahan agar orang lain tidak ketularan TB. Yang kedua adalah kita harus menjaga kesehatan kita, ya, menjaga pola makan, lingkungan kita, agar kita daya tahan tubuhnya meningkat. Itu sih intinya untuk pencegahan. Dan kalau untuk pasiennya pada saat membuang dahaknya, berarti apa mungkin kamar mandinya harus dipisah dulu untuk sementara gitu, atau sebenarnya nggak terlalu ekstrem seperti itu juga sih dok? Yang penting dibilas bersih. Ya, gitu. jadi kalau pasien TB-nya kalau dia saat berdahak itu harus segera disiram. Jadi karena kumannya ini bisa kalau kering terbawa udara. Jadi kan penularan TB ini adalah yang bersifat airborne. Jadi bisa lewat. Jadi saat orang yang menderita TB dia batuk, itu kumannya akan menyebar lewat udara sehingga orang yang sehat akan terhirup dan bisa menderita. Kumannya masuk ke dalam tubuhnya, terutama misalnya ke paru, itu akan menyebabkan kumannya berkembang biak di paru sehingga
dia akan menderita TB juga. Apakah selalu seperti itu, Dok? Kalau daya tahan tubuh kita katakanlah kuat gitu ya, Dok ya, itu walaupun menghirup itu bisa aja nggak sih kumannya mungkin mati atau nggak seperti itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada daya tahan tubuh. Jadi Indonesia kita ketahui tadi kita peringkat ketiga untuk pasien TB terbanyak di dunia. Jadi kalau kita lihat memang apalagi udara kita yang tidak sehat ini, kalau kita periksa mungkin udah banyak kuman TB-nya. Jadi kita tidak bisa menghindari kuman TB masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itulah untuk mencegahnya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Agar kuman yang masuk ke dalam itu akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Sehingga dia tidak menjadi berkembang biak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi berarti ya, Dok ya. Tadi yang tipsnya tadi ada etika saat bersin atau batuk gitu ya, barangkali tips membuang dahaknya harus langsung disiram. Kemudian juga nanti pengaturan kamarnya sendiri, apakah dapat sinar matahari atau mungkin aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah atau mungkin di teras rumah gitu ya, karena kan biar bagaimanapun kan juga tetap butuh kena sinar matahari juga begitu ya, Dok ya. Iya. Jadi untuk pengobatannya, kalau pengobatan TB itu sama, sebenarnya sama, itu ada, biasanya kita bagi ada 2 fase, fase intensif dan fase lanjutan. Kalau saat fase intensif ini adalah pasien minum obatnya setiap hari. Ya, jadi setiap hari dia harus minum obat. Biasanya pada pasien yang kasus baru itu fase intensifnya selama 2 bulan. Nah, setelah dia menyelesaikan pengobatan yang 2 bulan ini, kita akan evaluasi. Biasanya kita periksa dahaknya lagi, misalnya sebelumnya dia dahaknya positif, setelah pengobatan 2 bulan bagaimana dahaknya. Apakah sudah berubah menjadi negatif ataukah masih positif. Itu nanti kita evaluasi. Dan kalau memang ada fasilitas ronsen, kita juga bisa melakukan fototorak untuk melihat apakah infiltrat kumannya itu sudah perbaikan. Nah, setelah kita evaluasi setelah pengobatan 2 bulan, kalau memang ada perbaikan, kita akan masuk ke fase lanjutan. Biasanya kalau fase lanjutan ini sekarang masih program TB nasional itu masih minum obatnya seminggu 3 kali. Jadi Senin, Selasa, Jumat, pokoknya seminggu 3 kali. Itu diselesaikan sampai akhir pengobatan, misalnya sampai pasien yang TB paru 6 bulan. Nanti setelah bulan ke-5 dan bulan ke-6 kita evaluasi lagi untuk menentukan apakah pasien akan menyelesaikan pengobatan. Sebetulnya apa sih yang membuat, memang tadi kan kasusnya kan kita ketiga tertinggi gitu ya, Dok ya, terbanyak. Kemudian intinya apa yang membuat seorang ini jadi katakanlah putus obat di tengah-tengah? Apakah memang karena ada yang sebagian merasa sudah enakan sehingga jadi terputus, atau memang efeknya itu sendiri yang katakanlah di sebagian orang juga sangat tidak nyaman gitu ya, Dok ya, sehingga nggak mau dilanjutkan lagi deh gitu ya, padahal mungkin kan ini dari segi biaya gitu ya, Dok, ini juga kan di cover ya, Dok ya, oleh pemerintah, jadi kan nggak ada alasan untuk berhenti berobat juga begitu ya, Dok ya, atau bagaimana sih, Dok? Artinya bisa kasih gambaran nggak supaya kita jadi makin sadar di sini, Dok? Ya, jadi memang yang terbesar untuk pasien yang berhenti pengobatan itu terutama adalah efek samping obatnya. Jadi kalau TB itu rata-rata yang banyak dialami adalah keluhan mual muntah. Apalagi pada pasien dengan pengobatan TB resisten obat. Itu sering sekali mual muntah sampai mual muntah yang hebat sehingga pasien sudah tidak sanggup lagi katanya untuk melanjutkan pengobatan. Atau memang kesadaran pasien sendiri, dia menghentikan obat sendiri, tadi seperti disampaikan kalau dia merasa sudah enakan badannya. Jadi keluhan sudah tidak ada, badannya sudah enak, itu makanya dia sering stop obat sendiri. Atau stigma masyarakat masih ada juga. Jadi kalau ada orang TB itu dia dikucilkan dari masyarakat, sehingga banyak pasien kalau dia nggak ada keluhan, dia takut dia ketahuan sakit TB, makanya dia stop obatnya biar dia tidak
diketahui oleh orang sekitarnya dia menderita TB. Sayang sekali ya masih ada stigma-stigma Iya. tersebut begitu ya dok ya. Tapi memang pada intinya tadi ya efek samping ternyata yang membuat tadi mual muntah, perih, sehingga mungkin bagi sebagian orang ya udah nggak sanggup lagi tadi ya dok ya. Padahal memang kan supaya terhindar dari yang tadi namanya resisten itu sendiri kan memang harus terus sampai habis, sampai betul-betul menunjukkan perbaikan dari hasil pemeriksaan lanjutannya begitu ya dok ya. Kalau yang ekstra paru juga sebenarnya bagaimana dok? Ada bedanya nggak sih dok? Artinya mungkin obatnya jadi jauh lebih banyak gitu ya dok ya, karena kan ini bicaranya nih ekstra paru, kesannya kan bukan dari paru kemudian jadi ke lokasi lain, atau sebetulnya enggak langsung ke lokasi tujuannya tersebut, atau bagaimana sih ekstra paru ini sendiri dok? Jadi kalau TB ekstra paru itu sama, tadi penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi pengobatannya sama Mbak, cuman kalau ekstra paru aja obatnya yang lebih lama, obatnya sama, cuman waktunya saja yang lebih panjang. Tapi kumannya sama, masuknya melalui paru juga sebetulnya. Ya, jadi untuk TB ekstra paru ya sampai saat ini untuk pastinya dia masuknya itu masih dalam penelitian. Bisa dia dari paru atau dari organ dari sistemik, dari aliran darah. Jadi awal masuknya itu gimana sampai sekarang masih dalam penelitian, karena semua organ di tubuh kita itu sekarang sudah bisa udah banyak diserang oleh kuman TB ini. Jadi ada TB otak, TB kelenjar, TB tulang, TB saluran pencernaan, itu semua organ hampir bisa terkena TB. Dan gejalanya juga tadi seperti yang sudah dokter sampaikan sebelumnya begitu ya dok ya. Artinya terjadi bukan akut ya dok ya, berarti ya dok. Jadi ya, kalau sifatnya. TB ini adalah penyakit kronik. Jadi tapi, dia kalau sudah daya tahan tubuh kita sudah turun dan kumannya sudah banyak, sehingga daya tahan tubuh kita sudah tidak bisa lagi melawan kuman, baru biasanya timbul gejala. Jadi kalau pertama kita ketularan TB, misalnya daya tahan tubuh kita bagus, mungkin tidak langsung dia kelihatan, nggak langsung kelihatan. Ya efeknya atau gejalanya tidak kelihatan. Tapi kalau kumannya terus berkembang biak, sedangkan daya tahan tubuh kita makin menurun, lama-lama dia akan gejala akan timbul. Jadi kronik ya, panjang sampai mungkin kalau ada keluhan seperti ini selama berapa minggu atau bahkan berbulan-bulan, ya memang kita patut curiga dan lakukan pemeriksaan tadi, minimal di awal tes dahak dulu ya dok ya untuk memastikan. Ya, jadi apalagi pasien-pasien dengan punya penyakit komorbid, misalnya dia menderita DM atau penderita HIV dengan yang dia dengan daya tahan tubuhnya yang memang sudah imunnya sudah turun, itu resiko terkena TB itu lebih besar. Kalau untuk lifestyle dok, misalnya dia merokok gitu ya, atau mungkin ya tadi ada penyakit paru lainnya gitu ya dok ya, itu bisa misalkan dia ada asma atau mungkin ada PPOK atau apa gitu, sehingga jadi katakanlah secara alamiah gitu ya mungkin jadi lebih rentan, atau sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali? Bisa saja Mbak. Jadi yang kan tadi TB itu penyakit menular. Misalnya penderita asma, penderita PPOK, dia ketularan TB, bisa saja dia juga menderita TB. Gitu ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan juga bagaimana sih pasien yang memang sudah terinfeksi TB juga jangan sampai juga terkena COVID juga gitu ya dok. Karena kan tadi yang dikhawatirkan kan takut ke rumah sakit, jadi mungkin ada obat yang perlu ditambah lagi atau apa, atau pemeriksaan lanjutan lagi, terus nggak dijalankan karena menghindari si coronanya ini sendiri, tapi malah jadi ya bagaimana itu dokter? Artinya permasalahan baru lagi kan? Ya, jadi kalau bedanya kalau COVID ini kan penyakit akut, jadi dia terserang biasanya tidak lama, kurang dari 14 hari sejak virusnya masuk itu akan timbul gejala. Sedangkan kalau TB ini kan penyakit kronik, bisa saja gejala timbul lebih dari 14 hari. Jadi itu bedanya, kalau COVID ini penyakit akut, sedangkan kalau TB itu penyakit kronik. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini ada pertanyaan juga seputar TB ekstra paru juga, karena tadi kan mungkin kita juga sempat bahas juga ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasiennya, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Nia
Niaka. Oke, Niaka bertanya seputar, halo Dokterku Elsinta, izin tanya, jika seorang pasien suspek TB genital, apakah ada kemungkinan untuk bisa hamil? Terima kasih Nia juga. Bagaimana dokter? Ini ada istilah TB genital gitu ya dok ya. Jadi lokasinya berarti di organ reproduksi gitu ya dok ya. Apakah ada kaitannya ke kemungkinan untuk bisa hamil atau sebetulnya ini perlu dikonsulkan juga dengan tim obginnya? Bagaimana dokter? Mungkin dari dokter paru sendiri biasanya tanggapannya seperti apa dokter? Ya, terima kasih Mbak Nia atas pertanyaannya. Memang TB genital itu biasanya banyak itu pada daerah endometrium, ya. Jadi untuk pastinya tadi kan masih suspek. Untuk pastinya apakah benar itu menderita TB genital, itu harus di pemeriksaan dulu kita temukan kuman tuberkulosisnya, Mycobacterium tuberculosisnya kita temukan itu, baru bisa terdiagnosis pasti apakah memang disebabkan oleh kuman TB. Itu untuk pastinya adalah sarannya untuk konsul ke dokter obgyn. Nanti dia yang akan mengambil sampel, nanti sampelnya diperiksa. Nah, kalau memang ditemukan dia ditemukan kuman TB, itu pasti dia suspek tadi jadi dia sudah pasti TB genital. Itu pengobatannya jadi termasuk TB ekstra paru. Jadi pengobatan tadi minimal 9 bulan untuk penderita TB genital. Apakah kalau pertanyaannya apakah TB genital ini gejalanya biasanya ya tadi seputar organ reproduksi seperti India, ada sakit pinggang, mungkin nyeri-nyeri atau pinggul mensnya terhenti atau keputihan yang lebih dari biasanya. Itu biasanya gejala-gejala pada TB di organ reproduksi. Endometrium. Nanti apakah penderita TB genital ini bisa hamil? Bisa hamil, bisa saja kalau kita sudah pengobatannya tuntas. Jadi kuman TB-nya sudah tidak ada. Nah, Mbak Nia bisa berobat lagi ke dokter obgyn untuk kemungkinan untuk berobat kehamilannya. Oh iya, jadi mungkin kita bisa harus program setelah itu ya. Kita harus mematikan dulu nih kuman TB-nya yang ada di daerah genital tadi dengan minum obat secara teratur. Tapi obatnya sendiri tidak mengganggu mungkin kesuburan atau apa gitu. Sejauh ini belum ada ini ya dok ya. Ya, jadi tadi kuman TB karena di organ reproduksi memang bisa mengganggu fisiologis di organ reproduksi itu sendiri. Maka tadi mens terhenti gitu ya dokter? Bisa ada keluhan mens yang terhenti. Itu memang ada gangguan Mbak, tapi nanti kalau setelah dia minum obat TB secara teratur, bahkan sampai selesai, biasanya fisiologi di organ reproduksinya akan berjalan normal lagi gitu. Yang penting memang kumannya ini yang diatasi dulu gitu ya dengan obat yang sesuai ya dok ya. Tadi minimal 9 bulan lah ya dok ya. Insya Allah nanti bisa program gitu ya dok ya setelah itu ya. Baik. Oke, terima kasih dokter penjelasannya untuk Mbak Nia tadi lengkap sekali. Berikutnya ini pertanyaan dari M. Wildan, usianya 23 tahun dari Bekasi. Mau tanya dokter, jika pasien punya riwayat penyakit TB paru dan sudah berobat selama setahun, apakah kuman yang ada dalam tubuhnya sudah mati, sudah pasti mati gitu ya dok ya, atau bisa kemungkinan ini aktif atau muncul lagi dan menularkan kembali gitu, beresiko membahayakan orang-orang di sekitarnya kembali. Mohon penjelasan, terima kasih. Apakah ini memang jaminan dok ketika kita sudah tuntas selama 1 tahun, ibaratnya begitu ya dok ya. Kemudian lantas kita setelah cek kemungkinan sih udah aman gitu ya, atau bisa ada resiko belum selesai sehingga perlu ditambah lagi pengobatannya. Itu juga bagaimana dok evaluasinya dok? Ya, jadi intinya seperti awal tadi disampaikan, TB ini adalah penyakit menular. Jadi kalau kita sudah pernah menderita TB dan sudah selesai pengobatan, apakah kemungkinan kita bisa kambuh? Kemungkinan itu ada. Apabila kita tertular lagi oleh kuman TB masuk lagi ke dalam tubuh kita dan berkembang biak. Itu bisa namanya istilahnya TBC kambuh atau TB kambuh. Itu untuk definisinya, kalau pasien TB kambuh adalah pasien yang pernah dinyatakan sembuh, minum obat tuntas, dan saat ini ditemukan lagi kuman TB di tubuhnya.
itu yang dinamakan kambuh. Jadi untuk pastinya kalau kita sudah pengobatan itu bukan jaminan kita tidak beresiko lagi untuk tertular TB, tetap bisa ada resiko, tapi dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh, dengan imun kita yang bagus, tadi kuman masuk, ada imun yang ngelawan kita, kemungkinan kambuhnya itu juga kecil. Jadi setelah kita selesai pengobatan, tetap harus meningkatkan daya tahan tubuh agar kita tidak tertular kuman lagi. Seperti tadi disampaikan, kuman TB itu tidak bisa kita hindari untuk masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita harus mencegahnya gimana? Dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan cara seperti apa sih dok? Mungkin ada tips khusus barangkali mungkin dengan berjemur atau dengan pola makan yang khusus seperti apa gitu yang artinya baik untuk imun kita atau kesehatan paru juga, atau mungkin ya tadi secara umum aja sih, kesehatan secara umum sehingga terhindar dari bahaya apapun termasuk si kuman TB ini sendiri begitu. Ya, dokter? jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya tadi kita harus menjaga pola makan kita. Jadi dengan pola makan yang bagus, yang baik, kita lebih sehat. Juga lingkungan sekitar, kalau kuman TB itu kan senangnya di udara yang lembab. Jadi kalau bisa ventilasi udara di rumah kita itu bagus sehingga kuman TB juga tidak berkembang biak di dalamnya. Itu mungkin yang utama adalah untuk daya tahan tubuh adalah makan. Jadi yang utama lagi yang harus kita hindari adalah hindari stres. Jadi kalau kita stres itu bikin daya tahan tubuh kita turun. Oke, kepikiran ya, emosional. Emosional. Stresor itu sendiri. Nah, kalau untuk tips juga selama di rumah ya, ini berarti kita bicara sekaligus pencegahan juga gitu ya dok ya. Apakah mungkin alat-alat makan gitu untuk sementara memang kan istilahnya kan kita khawatir juga tadi menular gitu ya dok, itu ada pengaruhnya juga nggak sih atau sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, supaya kita berusaha meminimalisir atau menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat juga, karena kan takut pasien ini merasa terkucilkan atau bagaimana, walaupun itu juga mungkin di lingkungan keluarganya sendiri begitu ya dok ya. Ya, jadi TB itu kan menularnya lewat dahak. Kalau pasien yang paru dia berdahak sembarangan, tidak ditutup, itu kemungkinan menularkan ke orang lain. Itu saja yang harus kita upayakan untuk menghindari pasien yang memang sudah dia menderita TB, batuknya itu harus ditutup, waktu saat dia batuk harus ditutup. Untuk misalnya makanan, minuman, piring atau gelas dipisahkan, itu memang tidak usah dilaksanakan karena dia penularannya lewat dahak. Dahak itu kan nggak mungkin saat makan dahaknya keluar gitu. Betul. Jadi saat dia berbatuk, itu saat dia batuk yang harus kita cegah agar batuknya, dahaknya tidak menyebar kemana-mana. Jadi etikanya gitu ya dok ya. Karena kan mungkin dalam satu keluarga kan, ini namanya juga di Indonesia kan biasanya kan kita kan keluarga besar nih, misalnya di rumah, artinya oh ada kakek, ada cucu juga dalam satu rumah. Karena kan ada kekhawatiran apakah bisa nih orang dewasa menularkan ke anak-anak atau sebaliknya anak kecil menularkan ke orang dewasa gitu ya dok ya. Sehingga kan yang perlu dijaga mungkin seperti itunya juga gitu. Mungkin ada tips juga nggak dok ketika memang dalam satu lingkungan ini mungkin ada bayi, ada anak-anak dan juga ada lansia juga. Artinya kan potensi saling menularkannya juga seperti apa dokter? Ya, potensinya untuk penderita TB memang dia menularkannya itu potensinya tinggi. Jadi kalau di keluarga biasanya kalau anak-anak yang tertular TB itu biasanya menularkan dari orang dewasa. Dapatnya dari orang dewasa ya? Jadi yang saat orang dewasanya itu batuk, tidak ditutup, kumannya menyebar, terhirup anak-anak, itu bisa berkembang biak juga di tubuh anak itu sendiri. Tapi biasanya kalau anak itu tidak menyebarkan ke orang dewasa karena dia biasanya anak-anak itu susah batuknya. Jadi kemungkinan penyebarannya itu masih rendah. Oke. Mungkin yang juga sulit itu juga mungkin tips juga ya dok ya, kan ada yang sulit mengeluarkan dahaknya gitu ya dok ya, itu juga seperti apa sih, karena takutnya jadi masalah juga nggak sih ketika seorang ini ya keganjel gitu dok, artinya nggak bisa keluar nih si dahaknya ini sehingga mungkin kasusnya jadi makin buruk, ada komplikasi lain atau bagaimana? Ya, jadi kalau batuk itu memang ada dua, ada batuk berdahak, ada batuk yang tidak berdahak. Jadi bisa saja pasiennya batuknya tidak berdahak, tidak masalah. Memang dari jenis batuk itu bisa yang berdahak, bisa tidak berdahak.
Oke, tapi kalau yang memang ternyata ada dahak dan sulit dikeluarkan gitu, apakah ada tips khususnya juga dokter? Apakah mungkin dia mesti dalam posisi nunduk atau mungkin coba didorong dengan minum air putih hangat yang banyak gitu? Artinya kan supaya pasien juga jadi jauh lebih nyaman juga dengan kondisinya gitu. Ya, jadi kalau batuk itu pasien sudah menderita batuk lebih dari 3 hari sudah minum, misalnya kalau secara tradisional sudah dia biasanya kan ibu-ibu kita suruh kalau batuk minum air hangat, air putih biar dahaknya jadi encer atau gitu. jahe hangat, teh manis hangat teh manis, kalau enggak jeruk nipis. Nah, misalnya sudah itu dilakukan, keluhan batuknya masih ada, segera datang ke dokter. Biasanya itu harus diberikan pengobatan agar misalnya batuk yang tadi tidak berdahak, kita kasih obat agar batuknya keluar gitu. Gitu ya. Memang harus diberi obat kalau udah lebih dari 3 hari batuknya tidak hilang, harus diobati. Karena biasanya kan kita kan ketika ada batuk kan inisiatif dulu ya minum obat warung lah ya istilahnya. Ternyata setelah kok ini berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu batuknya ini kok nggak kunjung mereda. Nah ini patut curiga jangan-jangan ada penyakit serius begitu ya dok ya, yang kita memang perlu periksakan ke dokter. Nah mungkin tadi kendalanya adalah banyak juga yang menunda pemeriksaan karena takut COVID-nya ini gitu ya dok ya. Sebetulnya sekarang standar protokol kesehatan di setiap rumah sakit kan sudah bagus. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin seperti apa sih, ini tips dari dokter juga ketika seseorang ini mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan pertama kalinya ataupun memang sudah dalam kondisi 2 bulan menderita TB atau 6 bulan menderita TB. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan juga selama perjalanan ke rumah sakitnya juga dokter? Ya, yang mungkin kita bagi ada 2. Jadi pasien yang belum terdiagnosis TB, jadi masih ada gejala, itu memang dia harus memeriksakan dirinya ke dokter, ke rumah sakit, karena harus diperiksa oleh dokter. Dan tadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang dengan misalnya harus di ronsen, harus diperiksa dahak, itu harus dilakukan pada pasien yang masih suspek TB. Ya, jadi yang kedua, pasien yang memang sudah pengobatan TB. Gimana kiatnya di zaman pandemi ini? Iya. Biasanya beberapa rumah sakit sekarang sudah punya telemedicine. Jadi melalui video call dia bisa berkonsultasi dengan dokter. Ini nanti bisa diputuskan sama dokter apakah memang obatnya bisa dilanjutkan atau memang dia ada efek samping obat yang harus obatnya di stop dulu atau diganti gitu. Dilihat kondisinya. Itu mungkin untuk pasien-pasien TB. Nah, saat sekarang kan kita sudah memasuki era new normal, yaitu kebiasaan kita harus berubah untuk kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan melakukan protokol kesehatan. Jadi saat pasien pergi ke rumah sakit, di rumah sakit sudah dilakukan screening, misalnya diperiksa suhu tubuh, diharuskan mencuci tangan, dan di saat menunggu juga di rumah sakit sudah dilakukan jaga jarak. Betul. Jadi ruang tunggunya itu pasien tidak berdekatan. Juga jumlah pasien yang akan berobat juga biasanya dibatasi agar tidak ada kerumunan. Bludak gitu ya. Kerumunan. Jadi itu di era new normal itu memang sudah rumah sakit sudah menyesuaikan dengan era new normal. Udah jadi standar ya dok ya. Jadi kalau tadi juga ada misalnya pasien yang sudah pengobatan, dia berkonsultasi dengan telemedicine atau video call, itu obatnya juga bisa diantar dengan aplikasi yang sudah ada di rumah sakit. Misalnya diantar dari rumah sakit ke rumah pasien. Artinya ini sudah dimudahkan ya untuk masalah pengobatan sampai tuntas gitu ya dok ya. Bahkan tadi bisa konsul online, telemedicine, dan juga obatnya bisa diantar juga. Zaman sekarang sudah ya kita dimudahkan lah ya. Jadi jangan ada alasan untuk menunda tidak berobat. Iya, tidak berobat ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pencegahan dan pengobatan TB di saat pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Rosa Marlina SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, sebelum ke take home message-nya gitu ya. Jadi ini ingin menekankan bahwa jangan sampai menunda pemeriksaan, kalaupun memang sudah benar ini TB, obatnya jangan sampai terputus, karena tadi kan sempat dibahas juga resiko resisten obat lah gitu ya dok ya. Ada istilahnya MDR ya dok ya, multi drug resistance. Itu maksudnya apa sih? Supaya pasien juga tidak sampai ke tahap seperti itu juga seperti apa? Karena resikonya ini sendiri coba mungkin bisa diilustrasikan dokter supaya kita jadi makin apa ya dok ya, aware lah sekali lagi. Ya, jadi istilah TB MDR adalah singkatan dari multi drug resistant. Jadi pasien yang menderita MDR ini adalah pasien-pasien yang ada obat yang sensitif atau obat yang lini pertama dia sekarang saat ini sudah kebal. Misalnya antara lain adalah obat TB rifampicin, dia sudah kebal. Pengobatan dengan diberikan obat rifampicin itu salah satu yang penderita TB MDR, dan ada penyakit lini 2 lagi yang dia juga kebal. Jadi itu untuk TB MDR ini adalah harus benar-benar dinyatakan dengan hasil laboratorium. Jadi dia diperiksa dahaknya, dan dari hasil pemeriksaan itu memang dinyatakan dia resisten misalnya rifampicin atau resisten obat-obat TB yang lainnya. Itu baru dia dinyatakan sebagai TB MDR. Jadi tidak bisa TB MDR ini misalnya pasien sudah pernah pengobatan TB, sekarang kambuh lagi, dia bilang, oh kamu kena TB MDR, nggak bisa. Jadi TB MDR benar-benar harus dibuktikan dari hasil laboratorium. Itu biasanya penderita TB MDR ini ada yang TB primer, memang dia belum pernah riwayat pengobatan TB sebelumnya, tapi tahu-tahu sekarang langsung ke TB MDR. Mungkin kemungkinan pasien itu yang tadi tertular dari pasien yang memang sudah menderita MDR. Kasian ya. Atau pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan. Jadi pengobatannya tidak tuntas, nah sekarang dia menderita TB-nya sudah kebal sehingga menderita MDR, atau TB yang putus obat, tidak di tengah jalan pengobatannya dia hentikan, itu juga resiko untuk menjadi TB MDR. Atau penyakit-penyakit yang punya penyakit komorbid, yang daya tahan tubuhnya turun, misalnya pada orang HIV banyak juga yang menderita TB MDR. Gitu ya. Dokter, karena sayang sekali waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini yaitu pencegahan dan pengobatan TB di saat pandemi COVID-19. Silakan singkat saja dokter. Ya, pada masa pandemi COVID-19, penderita TB harus tetap berobat. Ya, bila dia ada gejala TB harus langsung ke rumah sakit terdekat. Jangan takut kalau pergi ke rumah sakit sudah menyiapkan screening kesehatan yang ketat untuk pasien-pasiennya. Juga pada pasien yang menderita TB harus tetap melaksanakan pengobatannya sampai tuntas. Dia bisa berkonsultasi ke dokter langsung dengan ke rumah sakit atau melalui telemedicine. Jadi tetap harus melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Oke, baik Dokter Rosa Marlina, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.